Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan akhwat fiddin, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini terasa istimewa buat saya karena tim Mukhtalifun Alwan menghadirkan sesosok narasumber baru. Ya kan, beliau ini adalah sedikit saya ceritakan seorang guru muda yang kemarin memang menarik perhatian tim Mukhtalifun Alwan. Dan setelah kami mendapatkan kontaknya, alhamdulillah beliau bersedia dan diizinkan Allah untuk hadir ke studio Mukhtalifun Alwan pada malam ini. Langsung kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Nur Rasyid. Rasyid Nur Salam. Rasyid Nur Salam. Karena pertama ketemu, nama pun belum hafal ya kan. Bang Rasyid Nur Salam. Iya. Ya, oke. Bener guru, Bang? Alhamdulillah saya guru. Guru ya? Guru. Soalnya kalau ada anak muda yang jadi guru saya agak aneh nih. Iya betul itu. Iya kan? Betul, agak betul. aneh nih. Udah lama jadi guru? Saya kalau dikatakan guru udah lama dari 2018. 2018 berarti kurang lebih 5 tahun ya. Kurang lebih 5 tahun karena kebetulan tamatnya 2018 juga. Lulusan dari Unimed kemarin. Unimed, cocok jadi guru ya. Saya nggak lulus waktu itu, mengambil Unimed, nggak rezekinya jadi guru. Berapa usia sekarang? Alhamdulillah saya usianya kelahiran tahun 95. 95, 28 lah ya. 27. 27, wah. Bulan depan kan ulang tahun. Ya? Bulan depan ulang tahun, nah. Diingetin nih tim telepon Alwan. 27 tahun udah jadi guru. Ya, ngajar di swasta negeri? Ya, kebetulan di swasta. Swasta ya? Luar negeri lah. Lu ya bener, luar negeri ya swasta, bener-bener. Di salah satu kota di Medan ya, Bang ya? Di kota Medan. Nah, gitu, oke. Jadi, dikit ngobrol tentang profesi guru boleh, Bang ya? Boleh, ya silakan. Karena gini, Bang. Untuk anak muda kayak kita ini, guru itu kan jadi profesi yang nggak jadi primadona gitu. Maksudnya nggak terpikirin, kalaupun ada mungkin meneruskan dari orang tuanya atau dia punya sekolah. Nggak ada, menurutku ya, nggak ada anak muda yang ya apa ya, jadi guru, nggak langsung gitu. Ada pun jadi guru mungkin opsi kesekian. Iya. Gitu ya. Nah, kenapa Bang Rasyid kok mau sih jadi guru kalau masih muda gitu? Dari mana kita angkat ya? Dari mana aja boleh. Kalau cerita tentang guru, kebetulan orang tua saya guru. Oh. Jadi secara basic ngalir, udah ada lah guru tuh kan. Iya. Bahkan dalam pemilihan kampus kemarin aja itu ada 2. Kalau nggak di USU, di Unimed. Iya. Ternyata saya pengennya ke Unimed. Apa alasannya? Karena yang nggak masuk akal aja. Karena di Unimed itu lebih rindang. Oh, padahal USU pun rindang ya sebenarnya. Sama rindang juga. Tapi memang lebih rindang Unimed. Dan alhamdulillah kebetulan lulus. Melewat jalur undangan, lulus di Unimed. Jadi kalaupun ditanya kenapa harus milih guru, yang pertama dari dulu Rasyid memang suka bicara di depan umum. Apalagi bicaranya itu kita didengar, tambah lagi orang itu mau mendengarkan kita dan melaksanakan apa yang kita buat. Ada kepuasan gitu. Ada kepuasan itu dia. Passion itu ya. Iya, passion. Jadi guru itu passion. Oke. Ini mohon maaf Bang Rasyid ya. Konsekuensi milih jadi guru luar negeri. Iya kan? Gitu ya. Iya, ada konsekuensinya kan? Iya, betul. Dari sisi finansial kita bilang. Iya. Itu kan udah jadi rahasia umum. Kalau secara finansial guru-guru luar negeri, iya kan, di luar negeri itu nggak terlalu baik, bener kan? Betul. Secara finansial memang kurang. Bahkan kalau kita sering nengok aja di YouTube, Instagram, ada gaji ataupun honor guru itu sampai 300.000. Iya benar. Luar biasa. Tapi ya alhamdulillahnya karena kebetulan saya ada di Kota Medan, jadi gajinya nggak sampai 300.000. Bisa lebih di atasnya lah. Iya, tapi nggak terlalu banyak juga. Tapi ya nggak kita bilang kurang. Iya. Cukup lah. Disyukuri gitu. Tapi ya bener. Tapi ketika dibandingkan dengan yang lain, nggak terlalu ini kan gitu kan. Iya. Makanya kenapa nggak jadi profesi yang diidamkan anak muda gara-gara barangkali itu, Bang. Betul sekali. Bener. Tapi Bang Rasyid
memilih itu luar biasa, saya rasa. Dan Ya, betul. dari sisi lain lah, kan nggak mungkin itu aja sih alasannya. Pasti ada nih, kan gitu kan. Betul, Nah, betul, betul, kasihlah betul. kita ilmunya dikit-dikit. Kenapa sih bisa mantep jadi guru meskipun konsekuensinya itu tadi? Ada sisi lain yang Rasid suka dari guru ini, Bang. Apa itu? Guru itu adalah tempatnya ilmu. Oh. Jadi kita memberikan ilmu kepada anak-anak yang belum tahu. Bahkan ketika apapun yang kita buat, itu bisa ditiru sama siswa ataupun sama murid. Dan kita nggak sadar loh, Bang. Iya. Bahkan kita juga bisa terkenal ketika jadi guru. Bisa. Bisa. Caranya? Contoh, kemarin saya pernah jalan di satu pasar, ada siswa lewat. Pak Rasid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu murid itu? Tahu. Oh. Ini muridku, tapi nggak tahu siapa namanya, Bang. Itu salah satunya ya? Iya. Jadi apa? Barangkali gini juga ya, Bang. Mungkin membuat orang yang sebelumnya nggak paham jadi paham itu juga sebuah apa ya? Iya, ada kepuasan tersendiri loh, Bang. Gitu. Yang mungkin nggak terbayarkan dengan sejumlah finansial itu, ya kan? Nah, juga pernah aku dengar gini, Bang. Bahwa kalau cerita finansial ya, cerita finansial bahwa finansial itu juga sebagai bentuk ujian gitu, betul ya? Iya. Gitu ya. Betul. Nah, yakin Bang Rasid paham ini. Kasih ilmunya sama kita lah. Ya kan? Karena mau telepon Alwan gini, Bang. Kita kan juga apa namanya? Sumbernya kita pasti angkat dari Quran. Ya. Nah, kan gitu. Jadi kasihlah kita satu atau dua ayat dari obrolan kita ini biar kita buka Quran, Bang. Boleh. Kalau singkat Rasid itu dia kalau di Quran ya, di surah Al-Fajr ayat 15 atau 16. Nah, di situ dikatakan, walaupun ini kita nggak buku Quran nih kan, karena saya kan bukan guru agama. Ya nggak apa-apa, aku yang cek kalau gitu. Oh, boleh. Ya kan? Kemarin pernah Rasid baca Al-Fajr tadi ya? Pernah ngaji juga di surah Al-Fajr itu, Bang. Oke, ada. Surah ayat 15, ayat 16. Oke. Boleh aku baca nih, Bang? Oh, boleh, silakan, Bang. Iya kan? Nanti barangkali kalau salah juga bisa dikoreksi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu iza mabtala mahu rabbuh fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Lanjut aja atau? Lanjut aja, Bang. Lanjut aja. Wa amma iza mabtala mahu faqadara alaihi rizquh. Fayaqulu rabbi ahanan. Iya. Betul itu. Iya, boleh, Bang. Di situ ada kata bala, mabtalahu ya, Bang. Ya. Betul kan? Ya. Sepengetahuan Rasid itu ujian. Jadi di situ ada beberapa ujian. Yang pertama ujian itu diberikan nikmat. Ya kan, Bang? Di ayat 15-nya ya? Di 15. Terus ada juga si manusia itu, si insan tadi itu, ketika diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Akraman. Ya. Dia muliakan Allah. Memang Allah ini betul-betul baik lah. Ketika dikasih nikmat. Iya. Lalu di ayat yang ke-16, ketika Allah memberikan balak, memberikan ujian, apa itu? Kadar. Dipersempit lah, dikadar, diukur riskunnya, maka itu anggapannya memang betul-betul Allah menghinakan aku ini. Jadi secara ekonomi memang guru itu betul miskin dari kita bilang harta, tanda kutip harta. Tapi secara keilmuan, secara wawasan, insya Allah kaya. Kayak ilmu. Iya. Makanya ada beberapa kawan, bahkan satu angkatan, ngajak memang dia punya skill. Kebetulan kami kan guru-guru teknik kan, ada skill di teknik. Sid, ayo kita keluar dari guru. Jangan di sinilah. Kenapa? Karena memang gaji guru kita bilang
pas-pasan. Iya, betul Nggak betul. mencukupi. Ini pas-pasan untuk kita sendiri loh. Iya, iya. Kita belum berumah tangga. Kalau berumah Benar. tangga, ya Mungkin kurang juga ya. dia menjadi kurang betulan. Berpikir untuk cari tambahan kan gitu ya. Iya, akhirnya gitu Bang. Iya, iya. Makanya ya memang miskin kaya itu Rasul bilang ya, diberikan rezeki atau enggak itu ya tetap ujian. Dilebihkan pun ujian, Di- kurang pun atau di kadar pun tetap ujian gitu. Ujian. Tapi kebanyakan ya kawan-kawan, ujian itu hanya dari segi Kekurangannya miskin, aja. kekurangan aja. Padahal kaya itu ya Masya Allah Itu sih ujian. juga ujian. Berarti itu persepsi yang salah lah berarti ya. Ya iya. Ngeplot lah kita bilang, ngeplot bahwa ujian itu pas kita kekurangan aja. Hmm. Pas dikasih lebih, kita sangka itu nikmat. Bahkan di sini seolah-olah di apa? Di apa namanya? Di apa terjemahannya di sini? Dimuliakan. Nah, Iya. kalau gitu jadinya. Dimuliakan. Kalau ujian ya. Nah, jadi nggak hanya kaya saja yang ujian, miskin juga ujian, ataupun sebaliknya. Dua-dua yang mana pun tetap ujian. Iya. Contoh gini Bang, kalau kita miskin lah, mungkin karena aku udah merasakan Iya. ya kurang Perjuangan lah ya. perjuangan itu, menganggap ini ujian. Tapi ada juga yang kaya itu ujian. Apa itu? Kita bilang lah, untuk menjaga hartanya yang banyak itu Ya. juga ujian. Oh. Misal, dia punya mobil, Ya. dia punya rumah, Mm-mm. dia punya, ya kita bilang cukup lah dari Ya. kebutuhannya itu. Akhirnya dia sibuk menjaga itu. Oh iya. Itu Ingat juga ujian. kasus ini Bang, sahabat Nabi, Ya. namanya Sa'labah. Salabah ya, Iya kan? terkenal. Benar. Ketika miskin dia masih fokus dengan Iya. Allah. Taat dia. Nah, walaupun dengan sarung satu tuh. Iya, betul. Tapi ketika diberikan oleh Rasulullah beberapa kambing, Berkembang pula. berkembang ya. pula, apa yang terjadi? Lalai. Jadi bukan hanya kaya aja, bukan miskin aja yang ujian, tapi kaya juga. Ujian. Nah, maka pernah gini Bang, ngobrol sama kawan kan. Ini karena aku kondisi terbatas ini keuanganku. Barangkali kalau aku kaya, aku bisa lebih enak melangkah, ngasih orang-orang miskin ini segala macam. Jadi aku sederhana bilang gini, kenapa sekarang nggak dikasih kaya sama Allah? Barangkali kalau kaya, entah apa yang kau buat. Nah, Iya, gitu. bisa jadi. Kira-kira gitu ya kan? Betul. Nah, karena di sini nggak bicara lebih atau kurangnya ketika kita dikasih. Tapi apa? Ya, plotnya itu tadi, itu semua ujian loh. Iya. Yang nanti kau bakal bertanggungjawabkan. Nah, bahkan ada juga yang pernah ngomong gini. Hidup ini kan analoginya ibarat kita di apa namanya? Alfamart atau Indomaret gitu. Seberapa banyak yang barang yang kita bawa, selama itu juga nanti kita di kasirnya untuk mempertanggungjawabkan. Misalnya kita masuk, kita cuma beli coklat sebiji. Datang ke kasir, taruh coklatnya, bayar, balik sebentar. Iya. Karena sih kita yang kita bawa nih, yang kita pertanggungjawabkan. Betul. Tapi kalau kita datang bawa 2 keranjang, 3 keranjang, ketahan kan 1, 2 dihitung, lama kita. Mempertanggungjawabkan ini lama, belum lagi kita harus tebus kan. Iya. Juga dengan nilai yang banyak. Ah itu tadi. Jadi analoginya, iya juga nyambung obrolan dengan Bang Rashid ini, bahwa siogianya memang paradigma Bang Rashid ini itu yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang untuk ayolah jangan finansial aja yang ditengok. Iya. Ya kan? Miskin kaya bukan cerita duit aja nih, walaupun ya kita gak harus berjuang lebih, namanya masih muda kan. Iya, betul. Tapi apa? Passionnya juga dikejar loh. Karena aku yakin gini Bang, pasti ada Bang Rashid lain di luar sana yang passionnya jadi guru, yang dia juga punya kepuasan ketika memahamkan kepada orang, tapi terbentur masalah finansial, jadi pertimbangannya itu. Nah, jadi mungkin karena logikanya, karena mungkin lingkungannya, atau mungkin karena pas reuni nanti, kerja di mana? Ngerasa ya? Iya, betul. Misalnya momen buka bersama nih, bukber ya kan? Orang udah rata-rata udah datang tuh, udah di meja itu udah kunci mobil, mungkin segala macam cerita pencapaian apa? Ya, alhamdulillah ngajar kan? Oh iya, ngajar ya. Ada rasa, gitulah, mungkin tahu lah itu ya kan? Jatuhnya Gitu. jadi minder gitu. Nah, betul. Makanya secara jujur aku pribadi pun nggak terlalu tertarik untuk ikut buka bersama. Karena ujungnya jadi banyak mudaratnya lah gitu. Jadi ajang pamer. Pamer pencapaian. Aku udah jadi supervisor, aku pangkatku udah ini. Aduh. Awak yang nggak ngapa-ngapain ya cuman dengerin aja. Ujungnya jadi tukang foto pas foto bersama. Iya, Itulah kira-kira. Oke. Nah, punya fenomena Bang terkait tentang
kayak miskin mungkin di peristiwa apa atau di momen apa gitu. Ya. Bisa kita bagi lah sama Eh, kamu. sebelum ke situ ya, aku Mm. ada pernah dengar hadis gini bang. Pernah nggak mana ya, lupa aku bilangnya. Bahwasannya orang kaya dan orang miskin itu akan masuk surga lebih cepat orang miskin. Pernah dengar nggak gitu? Nggak pernah sih. Ah, mungkin nanti kita tanya lah sama yang Boleh, Ustadz boleh. yang Nanti sana kita ya. konfirmasi sama Ustadz yang lain. Intinya gitu ya? Intinya orang miskin itu lebih cepat masuk surga, masuk jannah ketimbang orang kaya. Setelah dicek, kenapa? Ternyata kita bilang jaraknya tuh bukan dekat, Bang. Jauh. 500 tahun. Hmm. Ternyata kenapa? Rupanya gara-gara harta itu harus dipertanggungjawabkan. Oh. Dari mana dia dapat, terus di kemana dibelanjakan Untuk dia. apa? Berarti analoginya mirip di Alfamart Indomaret tadi lah Iya, ya. makanya teringat. Oh iya iya. Oh iya, betul-betul. Ya, mungkin di modern kan sekarang jadi kayak gitu. Itu hadis berarti, Bang. Iya, hadis betul. Makanya baru teringat gitu. Kemarin pernah baca kan. Iya, beda juga. 500 tahun. Jauh gitu. Bukan sekedar setahun 2 tahun. Iya, betul, betul. Dan ini bukan di dunia loh. Di Iya. Purwawi sana. Iya, betul. 500 tahun hitungan akhirat lah ya. Lebih cepet. Abang pengen cepet. Masuk surga atau enggak? Jadi orang miskin aja gitu. Kita pengen ngomong ya. Iya iya iya, oke oke. Ah, nyambung yang tadi Bang, bagi fenomena tentang ya miskin kaya lah, mungkin di momen apa Bang bisa ngerasakan kesenjangannya itu loh. Ya. Kalau kesenjangan itu baru rasakan itu ketika memang sudah jadi guru. Terus ketika itu juga kita sudah punya anak, barulah terasa bahwasannya pas-pasan rupanya. Iya, iya. Ada kemarin itu juga sempat, kenapa kemarin tuh aku gak usah jadi guru ya, jadi lain. Oh, ada rasa gitu ya? Ada gitu Bang. Pas lajang kuat ini. Lajang kita sendiri karena memang cukup bener, kan. bener, ya, ya. Tapi ketika berumah tangga kok Terasa ya? kok kurang gitu. Oh iya iya betul betul. Fenomenanya. Fenomenanya ada rasa nyesel. Cuma kembali kita ke ayat lagi. Bahwasannya ya dengan miskin itu kan nanti bisa jadi kita nggak punya apa-apa. Dan kita kalaupun dihisap di sana nggak sampai 500 tahun. Karena kita nggak punya apa-apa, apa yang bisa? Iya betul betul. Ya seadanya aja. Gitu, seadanya aja. Betul. Selebihnya di jannah. Dan pastinya tenang. Iya. Karena pernah juga ngaji itu kayaknya isim miskin. Ternyata kata dasarnya sakinah. Bim itu menandakan isim tuh Bang. Iya. Nah, jadi miskin itu adalah orang yang tenang. Gitu. Nah, karena nggak banyak yang dia punya tuh barangkali. Iya. Bisa tenang, bisa tentram, bisa itu tinggal. Nah, makanya dicek juga lain. Harus cek lah, apa yang betul isim. Ceklah musola. Kata dasarnya sholat. Iya betul. Bimnya apa? Isim. Artinya apa? Orang tempat sholat. Iya betul. Madrasah. Kata dasarnya darosa. Belajar ya kan? Jadi madrasah tempat belajar. Terus sekolah. Iya. Jadi dengan kondisi miskin, ya kita bilang cukup lah, nggak kita bilang miskin. Satu sisi jadi tenang, nggak banyak dipikiri Bang. Jadi kita mau dakwah seperti ini, ya alhamdulillah Abang undang kemarin tuh kan. Langsung ya? Langsung. Mungkin kalau Abang kaya nyesuaikan jadwal lagi. Iya. Tunggu ngurus usaha ini dulu. Ini karyawan masih digini gitu. Mungkin tahun depan baru datang Bang Rasid nih. Bisa jadi. Tapi karena tadi nggak terlalu banyak jadwal ya kan, tenang. Bisa datang nggak? Insya Allah bisa hadir. Ada langsung. Alhamdulillah. Ya, betul. Oke Bang Rasid. Ini enaknya ngobrol sama apa ya? Nggak terlalu jauh loh umurnya ya kan. Abang tahun berapa? 92. Oh iyalah, beda 3 tahun. 31. Iya, beda sedikit aja. Beda sama narasumber yang lain kan. Beda 2 juga sih, tapi 2 presiden. Atau 2 digit. Iya, 2 digit. Agak jauh dia. Jadi ngomongnya pun, iya Pak, siapa gitu. Kalau ini kan udah, nah gitu. Jadi mungkin lagi mau disampaikan Bang Rasid, pesan-pesan mungkin ke Ikhwanul Akhwat, silakan boleh. Ada sih sedikit pesan-pesan untuk Mukhtalifun Alwan ya. Untuk pemirsa yang ada di ataupun yang nonton ini, bahwasannya miskin, kaya itu adalah sebuah ujian. Jadi nggak usah takut miskin pasti diuji,
kaya juga diuji. Mungkin itu aja Bang. Ya, wah, alhamdulillah. Pesan yang bagus dari Bang Rashid ya. Seorang guru muda yang lebih kuat untuk ngejar passionnya dan siap dengan konsekuensi dari pilihannya untuk mengikuti passionnya itu. Ini bisa jadi bisa jadi inspirasi buat kita semua, juga buat anak-anak muda yang barangkali sama di luar sana yang jiwanya itu ngajar tapi takut pertimbangan finansial. Nggak usah takut, kayak kata Bang Arsyid tadi, miskin dan kaya itu semua ujian. Bahkan ketika miskin bisa jadi lebih tenang dia karena nggak banyak nih bertanggung jawab. Nah itu insya Allah nanti ketemu lagi Bang Arsyid ya. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hal yang lain gitu ya. Terima Amin. kasih. Itu saja Ikhwanul Akhwat video kita pada kali ini, alhamdulillah ya, semoga bermanfaat dan nantikan video kita berikutnya. Binasri minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.